penyesalan dia tuh Bu, kalau tahu dibalas Allah 10 kali lipat, kenapa kemarin tidak sedekahnya 1.000.000? 200. Nah makanya inilah orang yang sering kalau berbuat baik itu langsung ingin diganti Allah dalam bentuk materi, Pak. Dia pasti akan menyesal. Tapi sedekah di saat sempit ini, Pak, bukan di zaman Rasulullah saja terjadi. Bapak Ibu kalau punya saudara orang Aceh, jamaah haji Aceh, setiap berangkat haji dikasih pemerintah Arab Saudi duit 4-6 juta satu orang. Tahu gara-gara apa, Bu? Dulu ada saudara Aceh pernah membeli tanah di Masjidil Haram, Pak. Dibangunnya mes untuk jamaah haji Aceh, jadi berangkat haji tidak perlu lagi pakai hotel, gratis di situ. Orangnya udah lama meninggal, pelebaran Masjidil Haram, tapi orang Arab Saudi itu jujur, Pak. Dia tahu itu tanah orang Indonesia, diganti untungnya dikelola oleh lembaga wakaf Arab Saudi, dibangunlah hotel atas namanya, Pak. Dari tahun 2006 hotel itu sudah menghasilkan, makanya setiap jamaah haji Aceh dapat duit bagi hasil dari hotel itu. Orangnya udah lama meninggal, uangnya masih abadi sampai sekarang. Yang dasarnya itu, Bu, sepasang istri di Surabaya. Dia punya rumah makan, Pak. Rumah makan itu murah kontraknya, per bulannya cuma 3 juta, Bu. Tapi 7 hari menjelang jatuh tempo, uang baru ada 1 juta, Pak. Tentu kurang 2 juta lagi, Bu. Apa kata sama istrinya, Dek, abang ada dengar Ustaz ceramah di masjid, sedekah yang paling hebat itu di saat kita sempit dan sangat menginginkan kekayaan. Terus maksud abang gimana? Uang kita kan 1 juta nih, Dek, kan kurang 2 juta lagi. Gimana menurut Adek kita sedekahkan 1 juta nih, nanti kalau diganti Allah 10 kali lipat kan jadi 10 juta. Bayar kontrak 3 juta kan sisa 7 juta lagi. Ya, ada istrinya. Abang jangan dengarkan betul Ustaz yang di masjid itu ceramah, dia ngomongnya pandai itu ya. Kadang kota infak lewat Ustaz itu diam aja, betul pula, Pak. Perhatikan juga sama jemaah kadang-kadang tuh, Pak. Ini kan bukan kata Ustaz, Allah yang ngomong, manja bil hasanati kalau masuk kali satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Enggak, Bang, aku enggak mau. Udahlah kurang 2 juta lagi, abang sedekah 1 juta, kuranglah 3 juta lagi. Kalau abang berkeras juga mau sedekah uang itu terserah abang, Pak. Pokoknya aku nak mau tahu. Tetap nekat suaminya, dicarinya orang-orang yang membutuhkan, dibaginya uang 1 juta itu, Pak. Hari pertama tidak ada tanda-tanda Allah mau membalas, Pak. Hari tinggal 7 hari lagi, Pak. 6 hari udah lewat. 5 hari tambah tidak ada bayangan uang masuk, Pak. 4 hari apalagi, 3 hari udah menangis istrinya. Itulah kan abang udah aku bilang, kalau kan bisa kita kasih 1 juta itu dulu, bisa kita bertanggung 2 juta lagi. Tenang aja, Dek, makin sedih kita di jalan Allah, berarti Allah gantinya bukan lagi 10 kali lipat. Mungkin 700, udahlah Bang, jangan menghayal juga abang lagi. Abang udahlah salah banyak-banyak dari abang. Hari ketiga tidak ada juga, 3 hari lagi, 2 hari lagi tidak ada juga, 1 hari lagi pun tidak ada, Bu. Di hari H pembayaran, disitulah datang keajaiban Allah. Apa keajaiban Allah? Kena usirlah mereka dari rumah makan. Itulah keajaiban. Karena tak bayar, Pak. Siapa yang tak usir? Jadi jangan Bapak Ibu bilang, oh kalau kita sedekah tuh langsung hidup kita enak. Enggak, diuji kita dulu. Kena usir dari warung tuh, Pak. Akan ngamuk istrinya, kan betul kata aku kan, Pak. Ini sekarang kita udah diusir, apa yang kita buat? Tenang ya, berarti Allah gantinya bukan 10 kali lipat, 700 kali. Udahlah, kalau saya sudah total. Ini kita udah kena usir, apa yang mau kita lakukan? Ya udahlah, jual sterling, jual piring, jual kompor, Pak, semua dijual. Dapatlah duit, bisa untuk nyewa rumah 3 bulan. Untuk makan, jual HP 2 biji. Tetapi Bu, yang suaminya ini tetap tidak ada buruk sangka sama Allah, Pak. Yakin dia. Istrinya aja menangis-nangis tiap hari, menyalah-nyalahkan dia. 3 hari dia dikontrakan, Bu. Diajaknya lah istrinya jalan-jalan. Dek, jalan kita ya, Dek, suntuklah kita di rumah. Pakai apa, Bang? Ya, jalan kaki lah, pakai apa pula lagi? Jalan kaki lah dia berdua, Pak. Sekitar 2 kilo dia jalan, Bu. Nampak rumah mewah tulisan dijual, Pak. Dek, kita tanya rumah ini apa, mohon Bang, udah miskin janganlah gila, Bang. Dek, sempat diganti Allah 700 kali lipat, Bang, udah lah Bang, takut aku jadinya
depresi ya Bang Nida. Enggak apalah salahnya kita tanya. Pokoknya dia pede Pak, yakin dia Allah akan balas. Masuk dia ke rumah tuh istrinya udah menangis di lengannya Pak. Tak nyangka dia gila suaminya jadinya. Itu dalam pikiran dia Pak. Pas orang yang punya rumah sedang membersih-bersihkan taman tuh Pak, ditanyanya, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, mau dijual rumah Bapak? Ditengoknya pakaian sudah swallow lah Pak. Wah, itu tukang bakang nih, tanpa perantara kata Bapak. Langsung dia celtuk mulutnya Pak. Saya yang mau beli Pak. Tuh kejut Bapak tuh. Ini berarti tampang susah duit banyak ya. Istrinya nggak tanggung kuat nangisnya. Bang, pulang Bang. Gila Bang jadinya nih Bang. Datang Bapak yang punya rumah, terharu istri Bapak. Nengok Bapak punya rumah bukan terharu, takut. Dia udah yakin suaminya gila Pak. Makanya kalau kita dalam agama ini Bu ya, makin kuat kita, orang akan makin asing memandang kita Pak. Keyakinan kita tuh dianggap orang salah Bu. Nah jadi kata suaminya, aku gak gila, santai aja lah, beli sama kita Bang, udah Abang pulang yuk Bang, minta ampun aku kepada Allah Bang, aku ngecek-ngecek Abang gak nyangka aku Abang depresi jadinya sampai gila Bang. Jadi Abang gak gila, ini gila namanya nih Bang. Kenapa Bang tanya rumah orang, uang makannya untuk 3 hari cuma yang ada. Akhirnya Bu, Bapak ini langsung hormat sama dia Pak. Oh boleh Pak, berapa Bapak jual rumah nih? 700. Bisa nggak saya ambil 500? Ditawarnya pula Pak. Senang hati Bapak tuh. Ya Pak, tengok ke dalam dulu. Sampai di dalam tuh tambah takut istrinya. Dek, ini besok jangan terlalu banyak betul di reha rumah ini. Biar tambah takut istrinya Pak. Udah rada positif nih suaminya punya gila. Di ruangan ini besok deh kita bikin tempat masak besar besok rumah makan kita nih Bang. Udah lah Bang, takut aku Bang, pulang kita ya Bang ya. Datang Bapak dibilang gimana, oke lah saya di 500, bisa gak kasih DP dulu? Kalau sekarang belum ada lagi Pak. Nomor telepon aja lah tinggalkan. Telepon gak ada Pak, kurang ajar kalian namanya. Main-main keluar diusirnya. Tambah besar senyum suaminya nih Bu, tambah yakin lah istrinya suaminya sudah kelakuan Abang dia Bang, gila Bang jadinya Bang. Dia senyum aja Bang. Pas dia 100 meter menjelang sampai ke rumah, rupanya ada orang pakai Pemda Surabaya 3 orang di depan rumah kontrakan dia. Terkejut juga dia Bu, ngapa orang Pemda ini ke rumah? Pas dekat ditanyanya, ada apa Pak ya? Kalian dari mana? Nggak ada Pak, jalan-jalan aja. Warungnya tutup ya? Iya Pak, sayang warung kalian tuh enak loh. Orang-orang kantor sering ngomong soal warung kalian. Iya Pak, nggak rezeki, nggak terbayar sama kami. Tapi ada apa Pak ya? Jadi ini pengungsi lumpur Lapindo sekarang sudah mencapai 6.000 orang. Kalian sanggup nggak megang cateringnya untuk makan pagi, siang, sama malam? Berarti 18.000 bungkus satu hari. Tapi kami tidak ada modal depan Pak, kami bayar di depan. Di mana ada proyek Pemda bayarnya di depan Pak. Baru namek-namek istrinya Pak. Dia betul kata Abang ya Bang ya. Tak nyangka gila, sekarang baru pandai bilang tadi gila. Tadi dia ejek-ejek, baru saya senyum manis dia Bu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Begitu dapat pembayaran pertama Pak, langsung bangun terbang, diajaknya semua orang kampung untuk kerja Pak. Sebanyak itu dia bungkus satu hari 18.000 bungkus. Hanya butuh waktu 1 bulan, laba bersih dia 1 miliar Pak. Apa katanya sama istrinya dia dalam ayat Al-Quran itu, Allah maksimal ganti cuma 700 kali lipat. Berarti seharusnya uang kita 1 juta jadi 700 juta. Berarti 300 juta ini gak punya kita, harus kita sedekahkan. Yang 700 Bu, diteleponnya orang punya rumah, Pak kami jadi beli rumah Bapak. Jangan main-main. Ya Pak, betul Pak, kami jadi dibeli rumah 500, 200 juta dibelikanlah alat-alat masak di rumah itu. Siapa sepasang suami istri ini Bu? Sekarang pemilik catering terbesar di Surabaya saat ini. Itulah sejarahnya Bu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu harus tahu kenapa di Mekah dan di Madinah itu Pak, rumah sakit rata-rata kosong, rumah sakit sepi Bu. Dokter banyak yang mengundurkan diri, perawat banyak yang tidur-tidur Bu.
Begitu kita tanya sama masyarakat di sana, apa kalian tidak ada yang sakit? Mereka bilang ada. Tapi ketika kami sakit, kami yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Sekarang kita lihat di Indonesia nih, Bu. Di Pekanbaru itu rumah sakit awal mula saja udah 3, Pak. Berarti kan banyak peminatnya tuh, Pak. Bukan orang Pekanbaru atau orang Medan yang tidak mau bersedekah, tetapi barangkali seperti yang saya bilang tadi, maksimalnya belum, Pak. Karena kalau sempat orang tahu nih, Bu, cara seperti ini, bisa sepi rumah sakit. Karena rumah sakit pun berat. Kami ada 12 orang tugas di rumah sakit khusus penyakit EII, Bu. EII itu emotional induced illness, yang jiwanya sakit. Bukan karena itu psikosomatik namanya, Pak. Psikosomatik ini jiwa yang sakit tapi lari ke badan. Itu yang menyebabkan, Bu, ya, orang jadi sakit-sakitan itu disebabkan jiwanya yang kena. Kita lihat ada orang rumahnya dikurung-kurungnya, Bu, pakai kerangkeng, dikasih sentrum, itu sebetulnya itu, Pak, jiwanya yang sakit akhirnya kena ke fisiknya. Nah itu, Bu, di rumah sakit kalau sempat orang itu mengamalkan, maka banyak dokter sekarang kalau orang sakit yang ditanyanya apa, ibu udah lapor dulu nggak ke Allah? Disuruhnya lapor dulu ke Allah, kami nggak bisa menyembuhkan. Dimana nanti kita yang kurang, di situ yang kita perbaiki. Saya pernah ketemu ibu-ibu mau dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta, Pak. Jantungnya itu tersumbat 5. Jadi waktu saya tanya ke dokter, dok, kalau pakai biaya pribadi bisa habis berapa? Kata dokter, habis sekitar 1,3 miliar. Udah dapat saya angkanya, masuk saya ke ruangan ibu itu. Pertanyaan saya itu apa, Bu? Orang tua ibu masih hidup nggak? Masih, Ustaz. Ada mak saya. Sering nggak mengunjungi mak? Jarang. Itu sumber penyakit jiwa, menyiksa orang tua dengan kerinduan. Ada nggak ibu ngasih orang tua ibu duit? Emak saya itu dapat pensiun dari almarhum papa saya, Ustaz. Berarti nggak pernah pula ngasih emak. Saudara kandung ibu ada nggak yang susah? Ada, Ustaz. Ada nggak ibu bantu? Nggak ada, Ustaz. Nggak kena tuh. Saya bilang sama ibu tuh, berapa penghasilan ibu sama bapak 1 bulan? Rupanya lumayan fantastis, Pak, penghasilannya. Ngasih emak enggak, sedekah sama saudara pun enggak. Saya bilang sama ibu itu, saya tanya tadi sama dokter, Bu, kalau ibu dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta pakai duit pribadi, habis 1,3 miliar. Tapi kalau ibu yakin sedekah bisa menyembuhkan penyakit, ambil coba uang ibu 100 juta aja, kasih emak ibu, kasih saudara kandung ibu, bantu masjid dekat rumah, lembaga pendidikan, santuni anak yatim, ajak fakir miskin. Coba ibu lihat keajaibannya. Mendengar 100 juta ngamuk ibu tuh, Pak. Nah, dia kalau untuk ke apa nih, Pak, sedekah ini berat nih, Pak. Kurang ajar menurut Ustaz, ya. Saya dibilang tak pandai sedekah, tak perlu saya diurus. Saya sudah hajah, saya udah pandai, saya sedekah, karyawan saya banyak, macam-macam lah, Pak. Saya diam aja, Bu, karena saya tak ada beban. Kecuali saya bilang, ambil duit ibu 100 juta, titip ke saya, itu baru salah, Pak. Ini kan kita suruh dia sendiri, ya, Pak. Akhirnya suaminya yang membela waktu itu. Saya setuju, Ustaz. Memang terasa kami yang Ustaz bilang tuh, kami selama ini mencari hanya untuk kami aja, Ustaz. Rumah bagus, anak-anak mewah, mobil banyak. Betul kata Ustaz. Kami itu ada sedekah, tapi tidak imbang dengan harta yang kami miliki. Saya setuju, Ustaz. Saya keluar, ibu tuh pulang, 5 hari kemudian ibu tuh nelfon saya, nadanya ramah, Pak. Assalamualaikum, Ustaz, saya minta maaf, saya sudah kasar sama Ustaz. Ibu yang mana ya? Yang di rumah sakit? Oh, biasa tuh, Bu. Yang namanya nasihat itu seperti obat luka mengenai kulit, Pak. Pedih, Pak. Yang namanya nasihat tuh, Bu, ya, walaupun ibu ramah menyampaikannya, tetap orang benci sama kita. Misalnya ketiak kawan ibu busuk, itu selama apapun ibu menyampaikan tetap dia benci sama ibu. Kak, ya, kakak terasa nggak, Kak, kalau ke masjid orang lari-lari dekat kakak? Kan lembut tuh, Pak. Iya, ngapa gitu ya? Minta maaf ya, Kak, ya, ketiak kakak pahit, Kak. Benci dia sama ibu besok. Walaupun selama itu, Pak. Yang namanya nasihat itulah resikonya, Pak. Cuman ingat, menasehati ini harus
harus pribadi, tidak boleh di depan orang. Kalau di depan orang namanya mempermalukan tuh Pak. Nah, bukan menasihat sih. Saya misal ceramah Bu, terus ibu-ibu ngobrol gitu, saya nggak mau negur tuh Pak, karena kalau saya negur dosa saya lebih besar, karena saya sudah mempermalukan ibu itu di depan orang ramai. Nah, makanya diam aja Pak. Kan bentuknya betul tuh, bisa negur orang, Pak tolong diam ya Bapak, malu nggak Pak gitu kan. Nah, jadi makanya itu nggak boleh Pak, diam aja. Saya pernah ceramah di masjid Bu ya, masing-masing ibu-ibu bawa satu anak, nenek bawa satu cucu, macam PAUD masjid tuh Pak. Saya ceramah aja terus Bu. Yang membuat saya trauma, keluar kepala anak kecil dari bawah meja. Tapi itu kejut saya tuh. Tapi selagi dia lari-lari, nah ada masalah Pak. Lantak lah lari-lari. Yang mendengarkan telinga Pak. Apa pula kita, apa pula. Jadi kalau nasihat itu berdua, jangan sampai di depan orang ramai. Nah kemudian Bu, saya tanya ke Ibu tuh, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Ustaz, saya tidak jadi dirujuk. Seluruh sumbatan di jantung saya sudah belum Ustaz. Apa yang Ibu lakukan? Rupanya dia besoknya ke bank Bu, diambilnya uang justru 130 juta Pak. Saya nyuruhnya 100. 30 juta itu Bu dikasihnya ke emaknya. Ibu bisa bayangkan nggak, emak yang nggak pernah dikasih duit, atau dikasih 30 juta Pak. Ditaruh emaknya itu di kepala. Ya Allah, ampuni dosa anakku ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Waduh, langsung ser jantung saya Ustaz, kayak ada yang lepas. Karena emaknya berdoanya ikhlas Pak, karena 30 juta Pak, tentu ikhlas berdoanya. Kita Pak ya, saya perhatikan nih, orang sering dia punya hajat di rumah, naik rumah baru, suami dapat jabatan, anak wisuda. Kenapa tidak berkah dia ngajak orang makan ke rumah itu Bu? Karena makanan yang dihidangkannya biasa-biasa aja Pak. Kalau kita ngajak orang makan ke rumah untuk acara-acara seperti itu Bu, usahakan lauk yang jarang dijumpai orang di rumah. Udang galah, gulai kambing, kepiting saus tiram, yang enak-enak Pak. Jadi orang berdoa itu ikhlas mengaminkannya Bu. Kalau sempat lauknya biasa-biasa aja, perhatikan tangan orang berdoa, dilutut semua Pak. Amin ya Allah. Amin. Kadang saya ngomong lah, nyesel lah kita kembali Bang. Aku kalau tahu ini lauk di rumah enak daripada ini. Nah, gimana doa itu mau sampai Pak? Tapi coba udang galah Bu, di atas tangan semua tuh Pak. Amin ya Allah. Diteguknya juga udang tuh Bu. Amin, ikhlas orang berdoa tuh. Mungkin inilah penyebabnya terhalang itu. Setelah dikasihnya maknya 30 juta, adik-adiknya ada yang dapat 10, ada yang 7 juta 500, ada yang 15 juta. Terkejut adiknya, sampai kata dia ada adiknya yang mengusir dia pertama Pak. Kenapa kau datang ke sini? Usah kau datang, saking dia nak menolong adiknya tuh. Kakak mau minta maaf. Ngapa udah kau rusak? Dosa kau perbaiki, ikut kakak ke showroom, dibelikannya Honda adiknya Pak. Bahagia adik-adiknya itu semuanya. Pas dicek seluruh sumbatan di jantung dia akhirnya loss. Jadi bisa jadi penyakit itu memang ujian. Tapi kalau misalnya kita tahu, bisa jadi karena kurang maksimalnya apa yang kita berikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Yayasan Tadbirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.